Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, serta nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam kalau kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi yang diutus untuk tahun ini saya sebagai saudara Nabi kita semua. Sebelum memasuki waktu salat Jumat, kami dari badan pengurus harian Masjid Siratal Mustaqim akan menyampaikan beberapa hal di antaranya, yaitu laporan keuangan. Adapun isi pada amal Jumat lalu sebesar Rp547.000, sumbangan dari wakaf amal dimulai sebesar Rp100.000. Adapun pengeluaran rutin sebesar Rp280.000, pembelian cemilan dan parfum sebesar Rp100.000. Jadi sisi saldo kas sampai Jumat saat ini tanggal 30 Agustus 2024 sebesar Rp8.407.100, Rp8.407.100. Penyampaian selanjutnya yang akan membawakan khutbah yaitu Bapak Profesor Dr. Dr. Kiai Haji Abdul Hafiz MPD, dan insya Allah akan terangkat sebagai imam. Cuma itu saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, dan jangan bercerai-berai. Quran surah Al-Imran ayat 102 sampai ayat 103. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalulah berkata yang baik dan benar. Quran surah Al-Anfal ayat 70. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam
Islam secara kafah atau sempurna, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh nyata bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Wa qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasul. Maka hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Jemaah Jumat Masjid Siratal Mustaqim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga kita dapat hadir di masjid yang mubarakah ini untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah dan mendengarkan khutbah Jumat sebagai satu paket yang wajib diikuti. Perintah untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah secara tegas Allah berfirman melalui firman-Nya di Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bait dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika diserukan kepada kalian untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah, maka segera mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu jauh lebih baik jika kalian mengetahui. Siapa yang selalu bersyukur nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Sebaliknya siapa yang kufur nikmat, maka siksa Allah amat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Quran surah Ibrahim ayat 7. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut beliau yang senantiasa istiqomah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi yang penuh keteladanan, sehingga Allah abadikan di salah satu surat dan ayat di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat hari ini, disingkat saya menyampaikan khutbah dengan judul bahaya melalaikan sholat Jumat. Yang pertama, siapa yang tidak menunaikan sholat Jumat 3 kali Jumat berturut-turut, maka Allah akan mengunci hatinya, mengunci matanya, mengunci telinganya. Dan ini Allah jelaskan di Quran surah Al-Baqarah ayat 18. Sungguh hukum fakum layak dan susah kembali kepada jalan yang benar. Yang kedua, bahaya melalaikan sholat Jumat. Siapa yang tidak Jumat terus menerus, maka akan menjadi munafik. Selanjutnya, siapa yang meyakini bahwa Jumat bukan sholat wajib, maka menjadi hamba yang murtad dan kafir. Dan siapa yang tidak sholat Jumat, maka tidak mendapat keberkahan dan rahmat Jumat. Jumat adalah harinya, rajanya hari dari Tuhan yang banyak mengandung keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya para orang yang berada atau orang kaya berlomba-lomba berlepas kami melakukan Jumat berkah dengan memberi makan gratis kepada anak yatim piatu
memberikan sedekah dalam bentuk uang kepada anak yatim piatu dan kepada fakir miskin lewat pintu masjid atau tempat-tempat tertentu. Selanjutnya ada beberapa hal akibat dari kelalaian kita menyebabkan pahala ibadah Jumat sia-sia. Yang pertama, ketika khotib sedang berkhutbah dilarang berbicara. Gugur pahala sholat Jumat kita. Yang kedua, ketika khotib sedang berkhutbah dilarang tidur. Dan kita harus menerima, mencermati, menangkap khutbah itu dengan penuh konsentrasi. Yang ketiga, ketika khutbah sedang berlangsung dilarang melakukan jual beli. Yang keempat, ketika khutbah sedang berlangsung dilarang melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat duniawi, apakah dalam bentuk permainan, jual beli dan sebagainya. Jadi harus fokus di masjid, mengabaikan urusan dunia ketika khutbah sedang berlangsung. Yang ketiga, yang berikutnya, ketika khutbah atau khotib sedang berkhutbah dilarang duduk memeluk lutut. Dan berikutnya, ketika khutbah sedang dibacakan oleh khotib dilarang melakukan hal-hal yang di luar daripada urusan sholat Jumat dan khutbah Jumat. Khutbah Jumat dan sholat Jumat satu paket. Menurut sebagian ulama, para ulama sependapat, khutbah Jumat itu mewakili 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat menjadi 4 rakaat. Oleh karena itu, orang yang sudah sholat Jumat gugur kewajibannya untuk melaksanakan sholat zuhur. Ada beberapa hal dibenarkan dalam agama tidak sholat Jumat bagi kaum muslimin. Yang pertama, di daerah itu tidak ada kegiatan sholat Jumat. Yang kedua, ada unsur yang memenuhi syar'i atau ajaran agama Islam yang tidak memungkinkan kita sholat Jumat. Misalnya seperti di jalur Gaza tidak diwajibkan sholat Jumat karena dalam situasi masyarakat Gaza Palestina ketakutan. Dalam situasi orang ketakutan, kesulitan di tempat itu melaksanakan sholat Jumat. Dan beberapa hal lainnya yang sifatnya usul dibesarkan, dibenarkan oleh syar'i atau ajaran agama Islam. Sebagai uraian kita simak surah Al-Jumu'ah ayat 10 dan ayat 11. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Jika kalian sudah melaksanakan sholat Jumat, maka berkeliaranlah di muka bumi mencari karunia atau rezeki Allah dan banyak berzikir untuk mendapatkan keuntungan dan ampunan dari Allah. Jadi kalau sholat, jadi Allah hanya meminta kita di masjid sholat Jumat dan mendengar khutbah sekitar 20 menit. Rata-rata khutbah itu bergerak 15 sampai 20 menit ditambah sholat Jumat 5 menit. Jadi Anda paling lama di masjid Allah minta waktu kita yaitu 30 menit. Wa isyara au tijaratan au lahwan min fadhu ilaiha wa tarakuka qa'ima qulna inna Allahi khairun min Allahi wa min al-tijarah wallahu khairun wallahu khairun. Mengapa kalian tidak melaksanakan sholat Jumat? Bukankah aku yang mengatur dan memberikan kamu rezeki? Dan ketika aku berkehendak menghancurkan pekerjaanmu, mematikan bisnismu, sesungguhnya Allah adalah pemberi rezeki yang terbaik. Mudah-mudahan apa yang singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya, dan kepada jamaah sekalian. Dan semoga pemilihan ibadah jariah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim.
wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah yang kedua ini mari kita bermunajat atau berdoa kepada Allah agar Allah tetap memberkati, merahmati, menjaga kita dari berbagai macam musibah, dan anak kesatuan Republik Indonesia tetap eksis dan solid hingga dunia kiamat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wati wa yaqta. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa salamata fid dunya wal akhirah wal afiyata fil jasad. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma sukni tawbatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal bihar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.